bahwa tidak ada kebohongan yang bisa mendatangkan kebaikan. Alkitab mengajarkan kita justru berbeda 180 derajat dengan filsafat dunia yang mengatakan bahwa berbohong untuk kebaikan itu bisa dibenarkan. Namun Alkitab menyatakan kita harus mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Kita berjumpa kembali dalam acara Kabar Injil. Tema kita kali ini saya beri judul dampak dua kata sederhana. Bacaan kita terambil dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Dan silakan saudara membaca ini nanti untuk melanjutkannya. Dan kita akan terfokus kepada ayatnya yang ke-12 dan yang ke-4. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Perkataan mengandung kuasa, karena itu kita perlu berhati-hati memperkatakan seseorang atau menggambarkan apa yang ada di dalam hati. Sekaligus itu menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Sebagaimana tertulis, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik pula. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Matius pasal 7 ayat 17 sampai yang ke-18. Dengan kata lain, seseorang yang jahat atau baik ditandai melalui kata-kata yang keluar dari mulut. Ayat nas di atas yang sudah kita baca menggambarkan betapa hebatnya kuasa dari dua kata itu, yaitu ya dan tidak. Dua kata sederhana ini ternyata memiliki dampak yang luar biasa bagi yang memperkatakannya, baik atau buruk tergantung pada siapa dan kapan kata-kata itu digunakan. Untuk bisa berkata tidak terhadap dosa atau perkara-perkara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dibutuhkan keberanian dan ketegasan. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego di hadapan Raja Nebukadnezar. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, dapat Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Tiga orang muda ini dengan lantang dan berani berkata tidak kepada raja, berani menolak untuk tidak menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Suatu keputusan yang membawa resiko pada diri orang yang mengucapkannya. Mereka harus dibuang ke dapur perapian yang dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Silakan saudara baca sendiri nanti di dalam
Daniel pasal 3 ayat yang ke-19. Hal ini juga dialami oleh Daniel yang karena berani berkata tidak terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh raja. Kemudian ia dimasukkan ke dalam gua singa. Seseorang yang berani berkata tidak terhadap dosa beroleh pembelaan dari Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego dan juga Daniel mengalami mujizat dari Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan mencari orang-orang yang memiliki keberanian berkata tidak terhadap dosa. Sebaliknya berkatalah ya terhadap perkara-perkara rohani yang dari Tuhan. Karena di balik dua kata sederhana itu ada dampak yang luar biasa. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh kabar Injil malam ini membuat kita lebih berani lagi untuk bersikap tegas. Ya jika memang iya, tidak jika memang tidak. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memberkati saudara sekalian dimanapun berada. Dan salam Maranatha.